Allah Bapa menurut Yesus sebagai apa? Bapaknya gitu ya. Itu menurut Yesus kan Di dalam, saya ulangi pelan-pelan. Coba kamu fokus pelan-pelannya. Di dalam Matius 11:25, di dalam Yohanes 14:1, di situ kan dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Berarti ada dua yang kita percaya kepada Allah Bapa dan percaya kepada Yesus. Nah, sekarang percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Sebagai Tuhan langit dan bumi. Dalilnya mana? Matius 11:25 tadi yang kamu bacakan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Tuhan langit dan bumi di Matius 11:25. Berarti percaya kepada Allah Bapa menurut Yesus sebagai apa? Kalau itu saya menafsirkan, Bang, Tuhan Yesus itu kan Tuhan sendiri kan. Nah, dia statusnya tersembunyi ketika dia berdoa. Ketika dia berdoa, dia berbicara kepada Tuhan, berkomunikasi gitu kan. Seperti itu. Tidak ada begitu, saudaraku, begini. Di situ kalau di Yohanes 14 nomor 1 itu kan ada dua yang kita percaya, kan? Nah, percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Sebagai Tuhan langit dan bumi. Dalilnya mana? Matius 11:25. Sekarang percaya kepada Yesus sebagai apa? Coba kamu baca Yohanes 11:42. 42 lagi, Bang. Karena ada dua yang kita percaya kan? Iya. Coba buka Yohanes 11:42. Sudah lama tidak baca Bibel. Oke, jujur. Kalau kan banyak ya katakannya tidak, katakan tidak. Coba baca. Matius 11:25. Di Yohanes 11:42. Coba baca. Oke, kalau saya mematahkan gagasan yang lain. Makasih Bang Kris, sehat selalu abangku. Kita bisa bahas firman Tuhan yang lain, bisa tidak? Ya, kita kasih selesaikan dulu ini. Masa yang ini saja kamu belum lolos, terus kamu mau yang lain? Berarti terbukti dong ajaran bingung kan? Selesaikan yang satu dulu. Yohanes berapa tadi? Yohanes 11:42, coba kamu baca. 42. Iya. Ini banyak berarti 42 ini. Yohanes 42. 7 ayat 42 kah atau mana? Yohanes 11 ayat 42. Oh ya, sudah dapat ini. Baca. Aku tahu bahwa engkau telah mendengarkan aku, tapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti di sekelilingi orang banyak itu Yesus pengen dipercaya sebagai apa? Sebagai Tuhan. Coba baca itu. Masa kamu bertentangan dengan Bibel kamu? Masa Bibel ke kiri, kamu ke kanan? Dengar dulu. Coba baca. Aku tahu engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Engkau itu siapa? Murid-muridnya kan? Atau? La ilaha illallah, Jerry sejak ya Allah. Ya Bapak. Yang mengutus itu Tuhan sendiri. Tuhanlah yang mengutus Yesus, sehingga bagaimana supaya Tuhan mengutus percaya? Tuhan mengutus Tuhan. Bapaknya kan, Bapak mengutus. Tidak ada seperti itu, Jerry. Ini kamu punya nama siapa ini? Begini, yang benar itu begini. Kamu diam dulu ya. Di dalam Yohanes 14 nomor 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Nah, Yesus kita percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Sebagai Tuhan langit dan bumi. Datanya mana? Yohanes 11:42. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Berarti percaya kepada Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi. Nah, terus Yesus percaya kepada kamu sebagai apa?
Apakah sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Sebagai utusan Tuhan, dalilnya mana? Yohanes 11:42 yang kamu baca tadi. Ya Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku, tetapi di sekelilingi banyak orang ini. Aku pengen agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jika kita sudah percaya Yesus sebagai utusan Tuhan dan Allah Bapa sebagai Tuhan, maka kita berhak memperoleh hidup yang kekal yang dijelaskan dalam Yohanes 17:3. Coba baca Yohanes 17:3 itu. Oh, banyak sekali. Yohanes Ya memang banyak. Yohanes 17:3. 17 ayat 3. Oke. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, untuk mendapatkan hidup yang kekal berarti kita mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan apa utusan Tuhan? Mengenal Yesus sama dengan Coba kamu baca ayat. Coba kamu baca ayat itu. Coba kamu baca pelan-pelan ayat itu. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Betul? Allah yang benar. Allah itu siapa? Di dalam Lukas 4 nomor 8 Yesus sendiri mengatakan bahwa Allah itu adalah Tuhan. Sebab ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu, kepadanya kamu harus berbakti. Nah, di situ Yesus mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Coba saya kasih pertanyaan baru untuk Jer. Sekarang aku bertanya. Untuk mendapatkan hidup yang kekal, iya sabar. Untuk mendapatkan hidup yang kekal berarti kita harus percaya Yesus sebagai apa menurut ayat Yohanes 17:3 itu. Coba baca situ. Yohanes yang ini tadi. Ya kan? Iya, baca yang tadi itu. Inilah hidupku yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Gitu. Nah, untuk mendapatkan hidup yang kekal itu harus mengenal Yesus sebagai Tuhan apa utusan Tuhan. Ini kan jangan menafsirkan. Boleh kamu menafsirkan, yang penting tafsiranmu itu selaras dengan ayat itu. Jangan sampai ayat itu mengatakan bahwa Yesus adalah utusan Tuhan, tetapi tafsiranmu itu menjadikan Yesus Tuhan. Seluruh kitab suci itu butuh ditafsirkan, tetapi tafsiran itu harus selaras dengan ayat itu. Jangan sampai ayat itu mengatakan Yesus adalah utusan Tuhan, tetapi tafsiranmu menjadi Yesus itu Tuhan. Berarti sudah bertentangan dengan ayat. Ayat dengan tafsiran sudah bertentangan. Gitu. Kalau kamu mau menafsirkan ayat itu, berarti ayat itu menjelaskan lebih tegas bahwa kita memperoleh hidup yang kekal itu harus mengenal Yesus itu sebagai utusan Tuhan yang diutus oleh Allah Bapa. Karena manusia tidak bisa melihat Tuhan. Bagaimana agar manusia bisa mengenal Tuhan? Maka satu-satunya Tuhan mengutus utusannya ke dunia. Silakan. Berarti Bapak Kristen apa Katolik ini? Bapak Kristen, Katolik, Hindu apa? Islam? Saya Islam. Oke, menurut Bapak firman masa Islam lebih paham Bible daripada kalian sendiri? Menurut Bapak itu PST. Karena lihat itu PST ini PST. Menurut PST ini peneliti. Ya sabar. Saya ini kan PST nih kan, PST ini peneliti sekolah teologi. Saya lulusan dari Vatikan. Ini saya ambil gelar dari Vatikan. JMC ini dari Golgota. Jangan modal congor. Ini nih. Gitu. Makanya kemarin waktu saya di Golgota itu saya sempat buat satu karangan lagu-lagu rohani yang bisa perlu di gereja-gereja pakai itu. Contohnya seperti ini. Tak sengaja lewat depan Golgota, ku melihat banyak ini ajaran-ajaran ada tiang salib gitu. Tapi kalau saya tidak percaya Bang, semua firman Tuhan itu ada dalam Alkitab. Terus firman Tuhan ada di mana? Ada juga di luar Alkitab. Oh, di luar Alkitab. Kalau kamu mau firman Tuhan yang di luar Alkitab, ini dia punya orang. Ku hadirkan langsung. Kalau beliau ini dari Golgota juga, silakan Papi Gembala.
Ya, Assalamualaikum Pas. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jerry, salam kenal. Ya. Malam. Tapi Gembala lanjut dulu sama Gary karena Gary Ya, ini ngopi-ngopi dia dulu. kayaknya tidak pernah baca Bibir. Ya, Ya, saya ngopi dulu ya. Lanjut. Siap. Tadi sudah berapa kali pelayanan ya? Jerry ini Katolik ya? Izin kenal ya, Jerry ya? Ya, saya mau nanya dulu Jerry, seberapa sering Jerry ini membaca firman Tuhan, Bible? Satu kali saja ini nih di dalam Matius pasal 7. Aduh, baca mana lah kau Jerry? Jadi kau ini percaya Yesus dari mana? Coba. Nah, coba lihat di Coba. dalam Alkitab Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 teman. Lebih parah pula itu kau bawa itu. Iya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku karena Tuhan memang yang akan masuk ke banyak dalam orang- kerajaan sorga. Banyak orang seluruh dunia percaya pada Tuhan kan, tetapi tidak semua orang yang bisa melakukan, yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi yang bisa melakukan kehendak Bapakku. Nah, apa kehendak Bapak Jerry? Aduh, pasti kalau saya membatasi semua nanti, semua pasti kalian mendapatkan pemahaman lebih banyak nanti. Oke teman-teman, dibantu di tap dulu ya, di share 1, tembus 2M dikit lagi. Terus ini Peter bilang banyak orang nih. Oke, di sini kan Alkitab ini ya. Kalau di sini kan pertama Tuhan Yesus kan sangat jelas. Tidak semua orang yang memanggil Tuhan ya kan bisa masuk dalam kerajaan surga, betul tidak? Nah artinya tidak semua orang yang percaya gitu kan. Tidak semua orang yang percaya dan berseru kepada Tuhan otomatis masuk dalam kerajaan surga, tidak. Izin Jerry, tolong kipas Para- anginnya kipas angin dulu Jerry, dulu gitu loh. Ya, diarahkan satu arah. Makasih Pak. Ulang ya. Ya. Bahkan para pendeta atau penatua sekalipun, meskipun mereka itu bisa berkhotbah, berkorban untuk Tuhan, bisa juga menyembuhkan orang sakit, bisa melakukan banyak mujizat dalam nama Tuhan, gitu kan? Itu tidak menjamin mereka masuk dalam kerajaan surga. Kenapa? Tetapi yang bisa masuk ke dalam kerajaan Tuhan itu hanya orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga, sehingga bisa masuk, gitu. Nah, ada lanjutannya di Yohanes pasal 8 ayat 34 sampai 30. Gak nyambung itu, jangan ke Yohanes 8 itu, jangan dulu. Dia bilang Bukan, aku berkata kepadamu, bukan, sabar dulu sesungguhnya- Jer, sabar. Kamu kan bawa dalil itu tentang ajaran nabi palsu. Kalau kamu baca itu dari Matius 7:15, jangan kau Nah, potong Tuhan- itu. Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Berarti orang yang hamba dosa itu tetaplah hamba dosa. Dia tidak tinggal dalam rumah Tuhan. Nggak nyambung itu, Jerry. Aduh, Kan gimana sih sama. kamu, Jer? Sabar dulu, Jer. Kamu Nah, kalau itu kan. bawa dalil jangan kayak di gereja. Kalau saya Sabar dulu. pelajarin semuanya, pasti kalian akan membahas semuanya nanti. Kamu ini tidak pernah baca Bible tapi bisa mengajari. Kamu bawa dalil, kau tabrakkan dalil yang tadi Matius 7 itu tentang ajaran nabi palsu yang mengajarkan tentang memanggil Yesus Tuhan. Baca itu Dinda ya. Poinnya ada di 23 pada hari terakhir, ya kan? Banyak orang berseru kepadaku Tuhan, bukankah kami bernubuat bermujizat dan mengusir setan demi namamu? Lalu 23 pada hari itu aku akan berterus terang kepada mereka. Itu sudah di luar kepala itu, Jer. Ya, itu tentang ajaran nabi palsu. Nah, kalau kamu buka di Matius 7:21, bukan setiap orang yang berseru kepada beta katanya yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan, melainkan mereka yang mengikuti kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, kau cari dulu, Jer, apa kehendak Bapak? Coba, Menaati firman Tuhan, apa kehendak Bapak? menaati firman Tuhan, melakukan hal yang positif, Salah. menjauhi kejahatan. Kehendak Bapak itu, sabar. Kehendak Bapak itu adanya di Yohanes 6:40. Silakan dibuka. Begitu kalau Bible. Coba jangan asumsi. Coba. Yohanes apa? Yohanes 6:40. 6 ayat 40. Ya.
Oke, ini buat cerita Alkitab nih ini. Ya. 640, sebab inilah kehendak Bapa, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Nah, ya kan? Kehendak Bapa yaitu setiap orang yang melihat anak, kan katanya kan, dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Makanya tadi dibawa di Yohanes 14:1 itu awalnya. Oke. Kan. Bapak Halo, tafsirkan sama dulu, ayat belum. ini. Tafsirkan Belum dulu. selesai. Coba kau selesaikan dulu nih. Apa kehendak Bapa supaya kita beroleh hidup yang kekal? Itu lagi kan gitu. Sebab inilah kehendak Bapakku, supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, bagaimana caranya kita beroleh hidup yang kekal? Artinya, Silakan. segera sebenarnya gini ya. Ayat ini kan mengacu kepada Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia. Mana ada Tuhan berinkarnasi jadi manusia, Jerry? Nggak ada di situ. Kan di sini kan ada kata anak di sini kan, anak. Nah, ketika dia percaya perkataan melalui anak manusia ini, dia mengungkapkan kebenarannya. Ketika dia percaya, itulah menati firman Tuhannya, menati firman Tuhan yang diungkapkan oleh anak ini. Salah sayang, salah. Jadi kehendak Bapa itu supaya kita percaya kepada anaknya. Nah, terus anak ini juga akan membangkitkan pada akhir zaman. Nah, ini sih pada akhir zaman. Ya. Jangan itu Berarti dulu. Berarti dia akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan Jer ya. Ini ayat ini enak loh ya. Yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Apa itu hidup kekal? Hidup yang kekal itu selamanya, coy. Di sorga. Nah, kalau kau mau hidup kekal, percaya kepada anak. Sebagai apa? Kau buka Yohanes 17:3. Di situ ujungnya, Jerry. Coba kau buka. Supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Nah, itu ujungnya di situ. Apa di situ, Jer? Yohanes 17:3. Hal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, iya kan? Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah atau satu-satunya Tuhan yang benar, dan Yesus Kristus yang Kau utus. Saya mau uji kau, Jer. Untuk memperoleh hidup yang kekal, menurut Yohanes 17:3, percaya Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Percaya Yesus utusan Tuhan. Bukan Tuhan. Percaya Tuhan utusan Tuhan. Percaya Yesus utusan Tuhan. Yang utus Percaya kepada anak manusia sebagai utusan Tuhan. bukan Tuhan. Utusan Tuhan. Percaya Ya, berarti manusia. Anak manusia Ya. ini kan diutus oleh Tuhan kan? Anak manusia ini diutus oleh Tuhan. Siapa Tuhan itu? Tuhan itu sendiri. Yaitu Bapa. Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ini. Iya kan? Coba. Siapakah Tuhan itu? 11:25. Oke, nanti kalau saya jelaskan menurut penafsiran saya, kalian tidak bakal percaya nanti. Enggak apa-apa kau menafsir. Terserah, tafsirkan Biblemu kan? Di sini tidak ada 11:25, Bang. Ada Abang. Matius 11:25. Kumaha ya Abang? Kebangkitan dan hidup. Dan siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. 11:25 tuh Matius. Iya. Oh, saya buka Yohanes ini. Matius. Pada waktu itu berkata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu bagi orang bijak. Oke. Jadi siapa Tuhan langit dan bumi, Jerlan? Kepada Bapaknya. Bapaknya. Siapa utusan Tuhan, Jer?
utusannya Tuhan Yesus. Masa Tuhan lagi, orang dia utusan? Gimana lah kau, Jer? Kan dia kan satu. Nggak, Tuhanmu berapa sih, Jer? Satu. Nah, siapa yang satu itu? Tuhan telah menjadi manusia, itu Tuhan sendiri. Siapa yang satu itu, Jerry, ganteng? Nih, ketika engkau percaya kepada Tuhan Yesus, kau melihat Bapa. Berarti kamu sudah melihat Tuhan. Jadi Yesus adalah Bapa. Iya. Berarti Yesus adalah Bapa. Hah? Menurut Bapak gimana? Kau lah, masa saya? Kan saya nanya kau ke orang Kristen. Yesus Tuhan, Bapa Tuhan. Ada berapa Tuhan? Ada satu. Jer. Lihat ke layar dulu, Jer. Yesus Tuhan, Bapa Tuhan. Berapa Tuhan? Satu. Satu. Yang mana Tuhan ini diantaranya ini? Yang mana bukan Tuhan? Tuhan itu kan roh, Bapak. Ketika dia menjadi manusia. Ya salam, Jerry. Jer. Tadi kau bilang satu. Satu-satunya Tuhan yang benar yaitu Bapa. Yohanes 17:3, betul? Tuhan itu Maha Kuasa. Ya salam, tahu Jerry. Tuhan itu Maha Kuasa. Tapi menurut ayat, satu-satunya Tuhan yang benar itu siapa? Bapa atau Yesus? Oke, coba Bapak. Atau dua-duanya? Itu ada di dalam Bible saya yang saya pelajari selama ini. Siapa Tuhan itu ya? Oke. Ya, siapakah? Mau saya kenalkan Tuhan kepada kalian. Bukakan dalil. Kan sudah dibuka tadi 11:25. Bagaimana sih? Ini Tuhan itu Maha Kuasa, Tuhan cuma satu. Oh, Tuhannya bukan cuma satu. Tuhan cuma satu. Siapa Hanya yang karena satu itu? Nama Yesus itu mewakili satu tahap kerjanya. Contoh di zaman kasih karunia kan. Nah, ke zaman kasih karunia itu Tuhan memakai nama Tuhan Yesus. Gitu. Iya. Tuhan memakai nama Tuhan Yesus. Zaman hukum Taurat siapa nama Tuhan? Ya nggak tahu lah siapa nama Tuhan. Itu yang kalian nggak tahu. Makanya batas kan. Coba kau jelaskan siapa nama Tuhan di Perjanjian Baru, Perjanjian Lama. Yahweh. Terus di Perjanjian Baru? Yesus. Berarti beda namanya. Karena pekerjaannya berbeda. Iya, berarti beda orangnya. Berarti beda, Tuhannya beda. Tuhannya satu, hanya karena namanya disebut beda. Atau begini aja deh, kita uji dulu, Jer. Atau begini aja deh. Tuhan kamu dengan Tuhannya orang Yahudi sama nggak? Tuhannya Musa. Coba buka Wahyu pasal 11:17. Jangan ke Wahyu dulu, pusing nanti kamu kalau ke Wahyu. Jangan, nanti saya acak-acak di Wahyu, udah saya hafal itu Karena Wahyu. pewahyuan itu penggenapan firman Tuhan di akhir zaman. Karena dikatakan di akhir zaman nanti kan. Ya salam. Jerry, dengarkan dulu Jerry. Saya tanya dulu, Tuhan kamu dengan Tuhannya Musa sama tidak? Musa itu diutusan oleh Yahweh. Aduh, Tuhanmu sama nggak dengan Tuhannya Musa? Tuhannya Musa itu kan Yahweh. Bukan Yesus. Musa itu diutusan oleh Tuhan pertama di zaman hukum Taurat. Baca dulu deh, Jer. Kamu belajar dulu deh. Aduh. Kamu belajar dulu deh. Diutusi oleh Yahweh. Nah, Yesus diutus oleh karena manusia di bangsa Israel itu mereka tidak bisa mendekati diri kepada Tuhan. Karena apa? Karena mereka takut. Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Gitu. Ketika Roh Tuhan berbicara, manusia tidak akan mengerti. Mereka harus berdiri jauh-jauh dari atas gunung Sinai itu. Sehingga mereka berteriak, Musa, engkau yang berbicara kepada kami, nanti kami mati. Nah, makanya Musa masuk dulu Bang Loding.
Gitu. Oke, panggil semua. Kayaknya susah karena kamu nggak pernah baca Bible gitu loh. Bagaimana kamu Kristen nggak pernah baca Bible dia Bang Lodi? Jadi kita mau ngomong apa gitu loh? Aku sudah diskusi. Aduh. Lanjut Bang Lodi. Coba yang pendeta-pendeta di bawah, yang pendeta-pendeta di bawah itu naiklah bantu jemaat di atas ini, kesian kan? Setiap minggu jemaat bayar per puluhan, kalian cuma kasih Yohanes 1 nomor 1, akhirnya terputar-putar anak orang di komal ini. Silakan. Assalamualaikum, akhi, guruku Bang Apologet Muda. Masya Allah. Silakan yang pendeta-pendeta di bawah. Jadi begitu Bang Jerry ya. Itu jangan sampai Anda terputar-putar dari Matius sampai cap tikus, tidak ada Yesus itu Tuhan. Yesus itu hanya utusan Tuhan. Jangan sampai Anda itu kan di mana dia kan merajuk, dia kan cabut wifi kan, merajuk dia kalau sudah begitu merajuk. Piring headset begini nggak pernah baca Bible, gimana ya? Saya pikir keras, ternyata kardus. Silakan yang Kristen mau naik, silakan. Coba ini ya. Tadi ada pendeta satu tadi, begitu sudah naik dia tidak terima. Ya Tommy, Kristen ya harus ya. Tommy. Iya, ya Bang. Kristen ya harus ya. Muslim saya Bang. Oh Muslim, oke Iya. Kristen. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin turunkan dulu ya Bang ya. Waalaikumsalam, Bang. Ya, ya. Oke siap. Iya silakan yang pendeta-pendeta di bawah. Kalian bertanggungjawabkan nih jemaat-jemaat kalian nih. Iya kasihan jemaat-jemaat. Izin sedikit, saya masuk Pastor Roding ya. Lanjut. Tolong Pak Bapak Pendeta ya, kalau bisa para jemaat itu diajarlah Bible ya. Iya nanti ke Bang Suma ya siap ya. Jadi untuk para pendeta tolong ya diajarkan kepada para jemaat cara membaca Bible yang benar gitu loh. Jadi kalau naik ke komal-komal lintas iman, jadi bisa menjawab ya, membentengi iman-iman kalian ya. Jangan asal bunyi teman-teman, nggak boleh. Nanti Tuhan marah ya. Begitu ya. Kayak seperti tadi ya, tidak pernah baca Bible naik ke komal. Akhirnya seolah-olah kita ini yang Islam yang lebih paham Bible gitu loh. Kan nggak enak sama penonton Kristen kan Pastor Loading ya. Pasti nanti penonton Kristen bilang, ini gimana sih ini orang Kristen di atas tidak bisa menjelaskan, Muslim kok lebih cerdas. Jadi jangan sampai ada seperti itu. Jadi kalau kalian naik, kalau bisa bertanya lah. Jadi mulai hari Minggu nanti bertanya lah, Pak Pendeta, ini ada di Komal Pastor Loading, banyak pendeta yang kabur ke hutan gara-gara Yohanes 14:1. Kok Tuhan jadi 3 gitu kan? Bertanyalah kalian gitu loh. Nanti Pak Pendeta arahkan, oh iya jangan naik ke Komal Bang Loading, ke gereja aja tergoncang. Begitu ya. Silakan buat pendeta-pendeta yang mau naik tapping 3. Ya, Kalau izin malu dulu 3 saya ke tapping 1 Bang Suma saja. dulu sebentar Bang. Saya izin ke Bang Suma dulu. Oh siap. Nanti saya turun naik lagi. Oke, Ya. siap. Assalamualaikum. Oke siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.